Izin Bapak, ini hari ini kan Bapak sudah hadir, mungkin boleh disebutkan agendanya tadi apa sih? Apa kira itu? Baik, agenda hari ini sidang yang kedua ya, setelah kami kemarin baru ditunjuk tanggal 9. Agenda hari ini adalah pemeriksaan pelengkapan kami sebagai kuasa hukum tergugat satu. Tapi Bapak ini statusnya apakah pengacara negara dari jaksa ke jaksa atau seperti apa? Bukan, kami pengacara profesional. Berarti udah pribadi? Udah pribadi, kami mewakili Gibran Raka Buming Raka. Penerimaan surat kuasanya itu per kapan Pak? Tanggal 9. Kuasa langsung dari Mas Gibran? Betul, kami terima kuasa langsung dari Pak Gibran. Mungkin boleh disebutkan. Gimana Pak? Tergugat satu sudah ada advokatnya dan itu pengacara profesional bukan jaksa Pak? Iya, pengacara profesional, boleh nggak Bapak? Iya. Apa tanggapan Bapak sebagai penggugat? Ya profesional aja nggak apa-apa, memang harus begitu. Ya. Tapi hari ini masih kurang Pak ya legal standing ya? Bukan legal standingnya. Hakim minta fotokopi KTP Gibran. Itu harus ada, karena kalau nggak ada nanti saya juga keberatan, mana ini nyambung nggak nih, benar nggak dari dia kan gitu. Nah untuk tergugat dua diwakili oleh 60 kuasa hukum. Ya 60. Tapi juga kuasanya saya minta didaftar karena belum terdaftar dari nah, ya itu. Oke, Apa belum didaftarkan 60 kuasa hukum? belum didaftarkan Dalam surat kuasa? Iya, kan harus didaftar ke kepaniteraan. Oh belum didaftar Pak? Pak Firman, kan biasanya kalau sudah selesai masalah administrasi akan masuk ke mediasi ya? Iya betul. Kira-kira nanti akan ada pendaftaran itu Pak? Gini ya, kalau damai itu kan memang utamanya. Kalau perdata itu ada disediakan forum mediasi. Nah, damai tidaknya itu nanti kita lihat. Tapi kalau ini mengenai yang saya buat ini adalah cacat bawaan, gimana saya bisa damai? Bapak mau punya api cacat bawaan terus, Bapak pakai terus. Itu intinya. Ya, soal damai aja udah damai nggak apa-apa. Tapi terhadap barang yang cacat bawaan gimana? Harus ditambal, harus ditukar, kan itu. Ya. Pak dari segi petugas sendiri, ini kan Mas Gibran hadir sendiri atau gimana? Kalau dalam mediasi itu ada sema dari Mahkamah Agung, prinsipal wajib datang. Artinya penggugat dan tergugat wajib hadir. Itu proses pembuktian sudah siap ya Pak dengan semua bukti dan argumentasinya ya? Gini, saya sekali lagi. Bukti saya itu seterang Monas ada di Jakarta. Nah, Jelas ya Pak jadinya. Bapak bilang gitu Tempo kemarin. iya berkali-kali saya ngomong gitu. Karena gini, sebenarnya Bapak juga bisa mengakses bukti itu. Semudah Bapak lihat Monas, itu buktinya. Semua warga negara bisa lihat bukti itu. Kalau mau ya, makanya saya bilang seterang Monas yang ada di Jakarta, itu buktinya. Pak, satu lagi Pak, kan yang mengeluarkan jasa setara SMK kan Kemendikbud ya? Kok nggak ikut masuk sebagai tergugat Pak? Gini, karena nggak ada tanpa itu pun apa perbuatan melawan hukum itu udah sempurna. Oke. Karena apa? Yang dikeluarkan oleh Dikti, dugaan saya itu adalah keterangan, bukan ijazah. Ya, surat penyetaraan. Dalam Undang-Undang Pemilu tidak menghendaki adanya penyetaraan, tapi sekolah yang lain, sekolahan lain yang sederajat. Ya, kalau penyetaraan oleh Dikti, setahu saya itu untuk melanjutkan kepada sekolah yang lebih tinggi pada sistem pendidikan di Indonesia. Itu setahu saya. Dan yang tanda tangan itu Menteri Pendidikan yang sekarang ditahan kejaksaan. Nah itu yang tanda tangan. Pak Menijin tadi dengan pengacara T1 sempat ada pembicaraan apa Pak? Nggak ada, kita sama-sama profesional aja. Pak, kalau Pak Jokowi bilang di belakang ini ada orang besar, gimana tanggapan Pak? Nah, saya ulang lagi tuh. Saya lebih besar kan, udah besar kan saya, ya saya lah. Iya. Nggak ada, yang orang besar ya saya yang besar. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan para netizen dari video-video kita sebelumnya teman-teman. Jadi di sini ada yang menyatakan bahwa KPU itu ceroboh, tidak profesional. Ini biang perusak paling korup. KPK tolong juga diperiksa dengan bersih.
Periksa juga Ketua KPU Hasyim Asyhari, yaitu biang curang. Jadi teman-teman, kita bisa memaklumi pendapat ataupun tanggapan tersebut. Mengapa? Karena pantas saja ataupun wajar saja kalau misalnya tanggapan itu muncul dari pikiran para netizen, teman-teman. Karena mereka juga memikirkan bahwa KPU ini tidak bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar, ataupun dengan kebijakannya untuk menuntaskan kasus ini, teman-teman. Jadi, ada juga yang menyatakan bahwa semoga hakimnya jujur, kalau tidak biar dihakimi massa. Benar, tak akan pernah hilang, tegakkan keadilan yang benar para hakim dan jaksa. Publik mengharapkan bijaksana maupun hakim independen. Jadi teman-teman, di sini jelas bahwa kita sebagai publik ataupun rakyat Indonesia seluruhnya mengharapkan supaya ada kebijakan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tetap dukung Pak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran is the best untuk NKRI, semoga sehat-sehat dan tambah sukses. Jadi teman-teman, kita juga di sini dibujuk untuk menghargai ataupun mendukung penuh Bapak Wakil Presiden kita sekarang, yaitu Gibran is the best, supaya dia bisa mengayomi seluruh rakyat Indonesia untuk melestarikan ataupun mendukung rakyat Indonesia demi kebaikan negara kita ini. Di sini juga kita bisa melihat komen Termul yang melindungi dan mencari kebenaran yang berpikir waras. Ini bukanlah masalah ketua RT yang bisa dikesampingkan dikit pendidikannya. Kita doakan saja anak Termul otaknya sekelas Fufu Fafa biar menuai kepuasan dalam hidupnya. Semoga sukses para pejuang kebenaran, maju terus lawan kezoliman. Pak Hakim yang terhormat, keputusan yang jujur dan benar adalah akhlak yang mulia. Semoga Pak Hakim berakhlak mulia. Semoga penegak hukum benar-benar mendengar suara rakyat demi tegaknya keadilan, teman-teman. Boleh dilihat saja sampai akhir di persidangan nanti. Yuk kita tarihan. Mulai dari bapaknya sampai dengan anaknya sama-sama tidak jelas ijazahnya. Jadi teman-teman, di sini juga ada yang menyatakan bahwa bapak sama anak tidak jelas-jelas, tidak sama. Ataupun memang sama tapi mereka tidak mempunyai ijazah yang benar-benar asli. Jauh-jauh sebelum pemilu mahasiswa dan masyarakat dibikin ribut, usut tuntas ijazahnya Gibran, bijak ijazah SD, SMP, dan SMA-nya, kayak bersangkutan. Semoga juga hakim benar-benar takut sama Allah Swet, kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sangat berharap para hakim tidak berpengaruh oleh apapun, tapi tetap berdiri sesuai hukum yang berlaku dan undang-undang dasar di negara kita ini, teman-teman. Semoga juga jaksa dan hakim tidak masuk dalam pusaran angin lulus, benar-benar salah jadi kejujuran nurani para penegak keadilan. Ayo, rakyat kita harus bersatu demi keutuhan NKRI ini. Hapuskan mereka yang merusak demokrasi ini dan yang mengobrak-abrik hukum. Jadi teman-teman, kita lihat bersama ataupun kita paham bersama bahwa apapun yang dapat mengkhianati ataupun dapat melanggar undang-undang, maka itu harus diambil kebijakannya ataupun diluruskan jika memang aturan itu sudah bengkok. Maupun siapapun itu, apapun jabatannya, maka kita wajib mengadili atau membenarkan apapun kesalahan yang dia buat. Barang busi dah disimpan rapat-rapat, ahlinya terbongkar semua. Ini hakim yang tegas perlu dilestarikan. Semua rakyat yang sah warga Indonesia bisa jadi pejabat dengan syarat-syarat yang lengkap, bukan data rekayasa. Penegak hukum harus tegas siapapun dia. Nah, di sini juga ada yang menyatakan bahwa siapapun bisa menjabat, asal ijazahnya itu benar-benar asli. Meskipun itu bukan ijazah, tapi yang penting data yang berkaitan dengan dudukan atau jabatannya, maka kita juga harus memenuhi kewajiban kita memberikan yang asli, bukan palsu seperti itu, teman-teman. Karena itu sangat berhubungan dengan generasi-generasi kita berikutnya. Kebenaran di unjung tinggi salah memang salah, benar pasti benar. Semua menggunakan logika sekarang dan dipantau dan diawasi masyarakat. Mengingatkan pra majelis hakim, berpeganglah pada prinsip integritas tinggi, mengacu kepada tuntutan hukum yang berkeadilan sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Jaksa hakim semoga tidak masuk angin, tapi cuacanya jelas, banyak, jujur gak, kira-kira para penegak hukum kita sulit untuk bisa dipercaya, teman-teman. Kalau benar geng Soloh tamat, tidak ada lagi matahari kembar. Jadi tidak ada lagi penghalang bagi pejabat untuk membangun negeri yang sudah rusak gara-gara Mulyono dan kroni-kroninya. Jika mau berhenti cerita tentang Termul, caranya dengan ganti wakil presiden. Selesai bersihkan kabinet dari menteri-menteri korupsi, bisa dilihatlah kinerjanya.
Ketika demokrasi dilecehkan, kini giliran rakyat yang bersuara, suara rakyat, suara kebenaran. Gibran itu hanya kursus di luar negeri. Sertifikat kursus diserahkan dengan ijazah SMA oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. KPU juga tahu persyaratan tidak lolos, tapi karena Jokowi menyogok KPU agar persyaratan diterima secara sah, sebaliknya tangkap Ketua KPU dan adili. Semoga sidang kali ini benar-benar bisa mengambil keputusan yang dapat dipublikasikan secara terang benderang. Saat hakim berbuat jujur dan adil, ini bukan jamah mukidi, hakim ataupun jaksa diintimidasi. Ini sudah kabinet merah putih, jadi semua harus benar-benar merah putih di luar dan dalam. Nggak hadir di ulur waktu seperti biasa, nyari cara buat menghindar untuk pembuktian segalanya. Hakim mohon jangan asal memutuskan, menangkap yang benar dan kalahkan yang memang salah. Semoga hakim tidak mata duitan setiap ambil keputusan mana yang benar dan mana yang salah. Setiap calon yang mau berdiri ke depannya harus diteliti dengan baik datanya supaya kejadian yang sama tidak akan terulang lagi, karena kita tahu bahwa ini memang benar-benar salah dan sangat berpengaruh untuk negara kita. Udah sih mending diganti wakil presidennya. Emang sudah bermasalah dari awal pencalonan, susah amat. Geng Solo dilengsarkan, apa perlu rakyat yang turun kembali ke nih. Usut semua dari ijazah bapaknya sampai anaknya, berarti bila palsu semua apa yang perbuat dalam menjabat tidak sah. Apalagi korupsi, nepotisme, dan inkonstitusional dalam pemilihan wapres mengubah usia di MK. Ingat Pak Hakim, kedudukan, harta tidak dibawa mati, katakanlah yang benar walau pahit sekalipun. Bapak dan anak diperiksa keaslian ijazah sekolahnya secara benar, bukan kenyataan, bukan katanya. Awas bapak dan anak melarikan diri. Manusia itu hanya bisa membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, hanya Allah yang mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar. Gibran pengacaranya sampai 60 orang, wah hebat. Saking takutnya Gibran untuk membela ijazah palsu dan memang tidak punya ijazah SMA atau yang sederajat yang berlaku di Indonesia. Orang salah kok dibela, pembohong masih dibela. Ingat Pak, pengacara Gibran, apa yang kamu bisa itu hanya titipan. Drama hukum akan segera dimulai guys. Pasti membulat terus, tidak ada ujungnya. Mungkin kalau dana untuk sogokan dari Gibran habis baru sidang itu objektif. Semoga Pak Subhan diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memperjuangkan kebenaran dan kejujuran. Ditegakkan memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan tetap salah yang benar pasti menuju jalannya. Benar. Penyetaraan ijazah tidak sah untuk sebagai syarat untuk mendaftar sebagai wali kota maupun calon pemimpin lainnya. Padahal yang dipakai Gibran adalah bukan ijazah SMA, akan tetapi semacam sertifikat yang dikeluarkan lembaga bukan pemerintah yang sifatnya hanya setara SMA. Benar-benar bakal seru persidangan ke depan, tinggal para hakimnya lurus apa bau bengkok. Rakyat bakal menyaksikan persidangan yang seksama dan jangan main-main dengan rakyat, mempermainkan hukum pakai hakim. Sebab kondisi rakyat saat ini ibarat api dalam sekam. Jadikan pelajaran itu rakyat yang menelanjangi para pejabatnya yang kotor di negara lain yang sedang viral. Berpihaklah dengan rakyat, di mana ada kebenaran maka disitulah engkau berpihak, jangan hanya karena duit ataupun karena materi ataupun karena ekonomi serta dengan kekayaan engkau itu membela kejahatan. Jadi teman-teman, demikian dulu video kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu dengan video-video kita berikutnya dan jangan lupa tinggalkan jejaknya.